Peluang. Apa? Peluang. Peluang. Jadi potensi kemampuan atau di jawabannya kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau Pian bisa melihat mengenali potensi diri itu adalah kita bisa mengenal dan memahami apa sih yang kita bisa gitu. Misal, bolehlah kakak tanya, ini siapa nih namanya? Siapa? Rifki. Rifki bisanya apa Rifki? Rifki bisa main bola gitu, bisa pernah lah ikut turnamen Rifki? Pernah? Mantap, tepuk tangan dulu buat Rifki. Nah, di sini tuh kakak minta tolong. Oke, halo. Kakak minta perhatiannya ya. Di sini ada jari-jari masa depan namanya. Kenapa kakak ada di jari-jari masa depan? Karena nanti suatu saat Pian akan tahu bidang yang Pian pilih dan Pian rasakan tuh bisa untuk di masa depan. Nanti kakak minta tolong Buan Pian isi, ini kan ada 5 jari. Minta tolong Buan Pian isi di jari jempol ini, minta tolong perhatiannya. Di jari jempol ini kalian isinya tuh tentang kelebihan kalian atau apa yang kalian banggakan dari diri kalian. Misal, Ulun bangga lawan diri Ulun karena Ulun bisa menggambar. Tadi tahu nggak tugasnya apa? Ini bukan ini kayak rating aja buat kalian gitu nah. Di jari masa depan. Oke kakak ulangi lagi. Kalian sudah dapat ini? Sudah? Ya, sudah kan? Nah, minta tolong perhatikan sebentar. Di sini ada 5 jari. Kakak minta tolong buat Pian isi di jari jempol ini kelebihan atau apa yang kalian banggakan dengan diri kalian. Misal, di sini ada jari Kak Ira. Kak Ira di jempol ini bangga karena Kak Iranya bisa baca puisi. Nah, seperti itu. Paham nggak di jari jempol? Paham? Wow. Lanjut ya di jari telunjuk. Di jari telunjuk ini cita-cita. Cita-cita atau apa sih tujuan kalian saat besar nanti? Nah, misal di jari ini, di jari Kak Ira, tujuannya di masa depan itu ingin menjadi guru les. Kakaknya mau jadi guru les suatu saat nanti. Paham? Lanjut lanjut ke jari tengah. Tengah, ini kalian menuliskan apa sih kelemahan di diri kalian. Misal di jari Kak Ira ini, di jari tengahnya, Kak Ira itu takut bertanya. Jadi suatu saat nanti Kak Ira harus belajar untuk tidak takut bertanya. Nah itu. Lanjut ke jari manis. Ke jari manis itu tulis apa sih hal yang paling Pian syukuri di dalam hidup. Misal di jari Kak Ira hal yang paling disyukuri dalam hidup itu karena memiliki teman baik. Itu yang disyukuri. Paham? Terakhir jari telunjuk. Jari telunjuk, jari kelingking. Tulis apa sih kebiasaan kecil Pian, kebiasaan kecil positif yang sering Pian lakukan. Misal di jari Kak Ira, di jari kelingking ini Kak Ira itu selalu tersenyum ketika menyapa orang lain. Nah seperti itu. Paham nggak? Oke, silakan tulis di jari-jari kalian sendiri. Gambar tadi. Jari-jari itu supaya Pian paham dengan diri Pian sendiri. Pian tahu Pian tuh sukanya apa sih? Pian tuh apa sih yang Pian syukuri dalam hidup supaya Pian bisa mengenal diri Pian.
Simpel ulun Monjon. Kita ulun konten kreator. Ulun suka main HP. Oh, suka main HP. Yang disyukuri yang pada dalam dimakan. Makan. Oh, yang disyukuri yang dimakan ke taman. Makan ulun. Kebiasaan kecil positif yang dia lakukan. Saling kepada orang tua. Saling kepada orang tua. Oke, tepuk tangan untuk Kakak. Emosi. Kalian pernah nggak merasa marah? Pernah. Sedih. Emosi yang sering kita rasakan. Jadi itu emosi yang sering kita rasakan sebagai seorang manusia. Kelola itu artinya kita mengalihkan perubahan. Misalnya saat kita marah, kalian ngapain kalau marah? Jadi sebelum kita marah, seperti apa coba? Sekarang tarik nafasnya. Tarik. Sekarang tarik. Tahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita marah, jadi kita harus mengelola emosi kita itu dengan menghentikan. Kita akan tarik nafasnya lalu. Jadi kita nggak bisa langsung marah itu nggak boleh. Karena kita bisa menyinggung perasaan teman-teman kita. Jadi kita harus mengelola emosi. Nah, jadi di sini karena ada kartunya. Di sini emosi kita akan seperti inilah bentuk wajah kita kalau kita emosi marah. Lalu yang ada yang kita ibu lagi bersemangat pegang kartu warna yang pelangi oranye. Itu hijau, itu hijau. Ini boleh kayak yang mana perasaan hari ini kayak mana? Jadi Ini perasaan apa nih? kalian ini apa nih? Tenang. Tenang, tenang. Artinya tenang. Berarti pian tenang hari ini. Hari ini semang. Nah kalau yang ini apa nih? Senang. Berarti hari ini kalian senang lah. Kita akan melanjutkan yang ketiga yaitu tumbukan resiliensi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu tumbukan resiliensi? Tahu. Nah, selain itu ada yang tahu lagi? Jadi tumbukan resiliensi itu kemampuan seseorang untuk tetap kuat Ibu minum mereka lain buan pian. dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, jadi tumbukan resiliensi ini kalau kita mengalami kesulitan, kita itu akan mencoba kembali. Misalnya kalian gagal melakukan sesuatu, tapi kalian itu jangan berhenti. Kalian tuh harus tetap mencoba karena dari kegagalan bisa kita menjadi sukses. Jadi untuk
tuh. Jadi kalau dia gagal, kalian harus mencoba lagi. Jangan ada getaran, jadi kalian harus fokus. Ya Allah. Kurang 3, Bu. Kawa. Satu, dua, Sebelum kita jelaskan, kita stretching dulu. Tepuk semangat, ada yang tahu lah tepuk semangat saya, Pak? Ada yang bisa? Satu kali. Ayo, ke depan. Ayo. Tangan contohkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah tahu lah? Ayo. Tepuk semangat semuanya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya yaitu jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Ada yang tahu lah konsistensinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu lah? Contohnya, contohnya itu simpelnya biasanya kalian yang agamanya Islam pasti biasanya kan sholat subuh dulu kan, ya kan? Pasti sholat subuh lah. Sholat. Nah biasanya itu kayak itu bangun pagi tadi sholat subuh. Kemudiannya hari ini pasti kalian tidak terlambat turun sekolahnya. Terus juga karena tadinya bila dari sini kita berjalan dari sini harus sejajar dengan ada di sini. Tapi tidak boleh katanya ke bawah, harus lurus ke depan. Nah, ini nih boleh. Harus sesuai dengan sih tadi sesuai, harus sesuai dengan garis yang ada di sini. Tapi matanya harus ke depan lurus, jangan ada yang naik ke bawah. Izin Dan lagi, matanya harus fokus ya. Iya. Lagi, matanya harus lurus ke depan. Matanya lurus ke depan. Kita hari ini menyusun post saja. Jadi hari ini tuh ada jalur koneksi kayak apa kuantian bekawan, kayak apa di kelompok pian tuh kalau berkomunikasi dengan baik. Sekarang bentuk kelompok 4 kelompok 1 kelompok. Jadi sini mereka dingin.
Ape mana ape? Di sini. Mat amat sini mat. Anak tujuh pastinya. Jadi kelompok kalian harus menyusun puzzle. Oh, berarti nyetar sini loh. Sini. Sian kada main sini. Oke, mantap. Betul. Sudah. Lembek bu. Lembek. Sini. Sian kada main sini. Oke, mantap. Betul. Sudah. Oke, siap. Thank you. Jangan diangkat dulu ya, nanti kakak minta bacakan. Kakak minta bacakan. Jangan diangkat dulu ya, nanti kakak minta bacakan. 2, 3, kelompok ini bacakan. Besarin suaranya, besarin. Karena kalian kocok kartunya. Karena kalian kocok. Dan kayak boy. Oh, dan kayak kok. Karena kalian bagikan satu orang. Terus di situ. Tugas yang harus dikerjakan. Kita cari jawabannya, Pan. Jawabannya menjelaskan yang jelas. Sabar dan sabar. Kita taruh di sini. Tiga kali 7, 2, 1. Bu, kenapa tuh bu yang banyak kalau kita berapa bu di jemputan tuh? Udah? Nah, kamu aja. Panas. Satu. Panas itu. Bukan, dia udah segitiga ya. Ya. Jadi kita ya langsung yang ketujuh nanti kakaknya sisanya biasakan setelah kakak ya. Nah, yang ketujuh nih adalah menata situasi. Siapa yang tahu menata situasi itu apa? Hai, yang di belakang. Nah, menata situasi itu dari yang tujuh jelas mereka adalah tindakan konselor untuk membangun keadaan konflik yang mendukung serta sejak awal baik dari segi tempat, suasana maupun kesiapan konseli agar konseli merasa nyaman, dihargai dan bersedia terbuka sehingga proses konseling dapat berlangsung secara efektif. Nah, menata situasi ini misalnya kalau hubungkan dengan lampu merah. Yang merah itu tandanya apa? Stop. Nah, yang kuning tandanya apa? Hati-hati kan, siap-siap kan mau jalan. Nah, yang hijau baru apa? Berjalan. Itu sama juga dengan emosi kita. Kalau kita lagi sedih, lagi marah, kita harus diam dulu. Tidak boleh misalnya kita lagi marah, kita langsung membalas nih. Itu akan terjadi apa? Perkelahian kan? Nah, maka dari itu kita semua harus bisa-bisa menata situasi. Misalnya nih Kevin, nah misalnya Kevin membuli
Dia membuli. Pian kita sama marah. Pian harus sabar dulu tarik nafas. Jangan langsung membalas. Kalau Pian membalas, kita akan terjadi perkelahian. Sering berbuli. Nah, Pian kan marah kan kalau berbuli. Coba ngebuli. Pian harus bilang sabar atau situasi. Apalagi kalian nanti ada di SMP. Ini kalian mau masuk SMP mana? Marah, dibully, kalian tidak bingung gimana nih cara lapor ke guru kalian di sekolah nanti waktu SMP. Kalau kalian nilai kalian rendah atau kalian sedang diejek tuh, nah itu kan sedang marah dan sedih kan. Nah jadi kalian ekspresikan, abadikan ya. Aku sudah dapat nggak semua? Pasti ulang rumahnya. Nah di sini kakak tadi mau kalian mengekspresikan bagaimana kalian ketika sedang diejek, marah atau sedih. Ekspresikan gambar di ini misalnya merah tuh kalian sedang marah kan? Nah itu kalian ekspresikan bagaimana muka kalian sedang marah. Yang kuning ini kalian sedang bingung. Kalian bingung ketika kalian sedih, kalian cerita kemana? Cerita ke guru BK nanti atau cerita ke orang tua. Nah muka kayak bingung gitu. Nah kemudian yang hijau, ketika kalian bisa melaporkan masalah kalian ke orang tua atau ke guru-guru kalian, bagaimana nih solusinya? Ibu, misalnya tadi Kevin membuli urut bu. Sudah tenang tuh, sudah clear masalahnya. Gitu. Ayo silakan digambar. Juling cuma tanya. Kenapa sih bu? Bu, kayak di mana? Sarkin mana? Ya bu, sudah bu, sudah. Masalah. Kasar itu aja ramen. Nah, Mana bang? di sini.